Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, asatidz, khusus guru kita bersama itu Ustadz Fahri hafizahullah wa ra'a, dan juga para habaib, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Saleh Al-Khirid hafizahullah wa ra'a, dan juga orang tua kita Al-Habib Ahmad Al-Habsyi hafizahullah wa ra'a, Al-Habib Dawi Al-Segaf, Al-Habib Husin Al-Idrus, Habib Syarat Al-Segaf, dan para habaib dan para alim ulama. Dan insyaallah Allah berikan kepada mereka anugerah yang Allah berikan kepada para awliya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sehatkan mereka semuanya, dan Allah mudahkan langkah dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan insyaallah yang hadir di majelis ini, saya yakin insyaallah banyak di sini yang hadir punya hajat, mudah-mudahan insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan yang belum selesai, Allah lancarkan segala urusannya, amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya enggak panjang-panjang karena ini terlalu malam ya, dan alhamdulillah kita hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Guru Fadli hafizahullah wa ra'a, yaitu dalam rangka banyak acara. Ini satu acara cuma banyak sekali ya. Pertama acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, kemudian dirangkai dengan haul daripada Hauliyatul Imam Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kemudian dirangkai dengan acara milad majelis Minnatullah, dirangkai lagi acara milad Ahbabul Busyra, grup Hadrah Ahbabul Busyra. Enggak ada milad yang lain deh guru, biar sekalian potong kue di sini. Mungkin Habib Dawil ulang tahun hari ini sekalian Bib. Kemudian tawagufan, penutupan sementara majelis. Ini 5 rangkaian acara ini. Ini seandainya dipisah lumayan ini. Ya. Seandainya 5 acara ini dipisah satu-satu, lumayan juga ini. Tapi dijadikan satu sama Sidin, luar biasa emang. Hebat Sidin ini, perlu ditiru, perlu dicontoh nanti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan semua dengan niat yang berbeda ya. Apapun niatnya hadir di majelis ini insyaallah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita saat ini berada di tanggal berapa? 20 Isra Mi'raj ya, 20 Rajab. Tanggal 20 Rajab, yang mana merupakan bulan Rajab ini ada satu peristiwa, yang mana peristiwa ini tidak pernah dialami oleh para nabi ataupun para rasul manapun. Hanya dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berangkat Nabi Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Adapun kisah Isra dan Mi'raj, saya yakin banyak orang paham, banyak orang mengerti kenapa setiap tahun diceritakan. Nabi dari Baitul Maqdis, Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wah, langit berapa? 10 kah? Wah, sudah salah keras lagi. Sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, terus sampai ke Raf-Raf, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai kembali ke bumi, dapat perintah sholat 5 waktu. Ini sudah kita apal ceritanya, banyak yang paham, banyak yang tahu kisah daripada Isra dan Mi'raj. Namun kenapa hadirin, kenapa kita selalu memperingati Isra dan Mi'raj? Ini untuk menunjukkan bahwa kita ingin membuktikan kita peduli dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Diceritakan dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah, karangan daripada Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, atau dikenal dengan Abu Ya Maliki, bahwasanya diceritakan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kejadian Isra dan Mi'raj itu pada malam Senin. Saat itu umur Nabi 52 tahun, 1 tahun sebelum hijrah. Kurang lebih 52 tahun, setahun sebelum hijrah. Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masalahnya itu bukan pada Isra dan Mi'rajnya, tapi permasalahannya itu ketika Nabi kembali ke dunia. Ketika Nabi berangkat, Nabi enak, aman-aman saja. Siapa yang gak senang berjumpa dengan Allah? Siapa yang gak senang masuk ke surga? Nabi semua melihat bagaimana kenikmatan surga. Bahkan bukan cuma surga, Nabi melihat bagaimana siksa neraka. Nabi melihat bagaimana kejadian yang ada di langit, kejadian yang ada di Sidratul Muntaha, kejadian yang ada di arsy Allah. Itu dilihat semua oleh Rasulullah. Siapa yang gak kepengen hadirin? Ini tamasya yang luar biasa. Kalau pian kan tamasya kemana? Paling ke Balikpapan, pantai apa? Lamaru. Sama pantai apa itu? Langgar. Yang dilihat cuma paling pantai, atau paling ke Tritip ngelihat buaya, itu aja. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW keliling ke neraka, ke surga, ke arsy. Ya, langit dilihat bagaimana bentuk langit. Luar biasa Nabi. Itu bukan masalah, tapi terjadi masalah ketika Nabi kembali ke dunia. Nabi kembali ke dunia, baru masalah. Apa masalahnya? Nabi bingung kayak apa cara nyampaikan kepada umat ini. Ini kejadian kalau diceritakan, jangankan cerita Mi'raj, Isra saja kalau diceritakan banyak yang murtad. Isra itu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj Nabi diangkat dari bumi menembus 7 langit, itu namanya Mi'raj. Nabi jangankan bekesah Mi'raj, Nabi mau bekesah Isra itu sudah yakin bakal banyak orang gak percaya. Sehingga Nabi di pagi hari diem, bingung Rasulullah. Ya apa cara nyampaikannya ini? Kenapa? Khawatir banyak yang murtad. Khawatir banyak yang murtad. Tengah-tengah Rasulullah bingung. Famarra bihi aduwullah Abu Jahlin. Lewat musuhnya yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal lewat ngelihat Nabi lagi sumpek. Bahagia Abu Jahal ya. Kira-kira ya, ndak ada musuh ngelihat musuhnya dapat musibah pasti seneng. Pasti kan? Pian punya musuh. Tahu musuhnya kecelakaan, bahagia banda. Oh, seneng kapok kata dia. Ngelihat musuhnya, rukonya kebakaran, tokonya kebakaran, bahagia enggak? Bahagia, kenapa? Musuh. Kalau ada musuh dapat musibah, pasti senang. Begitulah Abu Jahal ngelihat Nabi lagi sumpek, senang Abu Jahal. Kayaknya ini ada yang dipikirkan ini. Datang Abu Jahal. Ya Muhammad, hal min syai'. Muhammad, kenapa ikam sumpek?
Orang Banjar juga Abu Jahal ini. Kenapa Ikam sumpah wahai Muhammad? Apakah ada sesuatu yang bikin Ikam sedih? Fagala na'am. Iya, ada. Ini kata dia berat untuk aku sampaikan. Wa ma huwa? Apa itu Muhammad? Curhat nah sama ulun jar. Ya. Ujar siapa? Abu Jahal curhat. Wah, ini curhat sama musuh. Ya, bahaya ini. Cuma Nabi itu apa adanya. Sekalipun sama musuh tetap curhat. Kalau Ben kan tidak mungkin curhat sama musuh ya. Cuma kadang Pak, belum tentu kawan itu ngasih solusi. Kadang musuh ngasih solusi. Jadi jangan terlalu berharap kepada manusia. Dan juga jangan terlalu membenci manusia ya. Kadang yang kita anggap percaya, kadang berkhianat. Kadang yang kita anggap musuh, kadang dia membantu. Itulah kehidupan hadirin. Makanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Muhammad? Kok sumpek? Mungkin saya bisa bantu Ikam jar Abu Jahal. Baik, kata Nabi, fagala inni usriya biyal laila. Tadi malam saya berangkat. Ilain, kemana berangkatnya tadi malam? Ila Baitil Maqdis, ke Palestina. Thumma asbahta baina dhahrainaina. Tadi malam Ikam berangkat ke Palestina, sekarang sudah ada di sini. Fagala, naam, iya. Nabi enggak bohong. Ketawa Abu Jahal ya. Abu Jahal ketawa. Bayangkan dari Mekah ke Palestina, Nabi berangkat tadi malam, pulang sudah pagi, nyampe di Mekah. Ketawa Abu Jahal Pak. Wah, kata banyak kesempatan ini. Kesempatan untuk menghina Nabi. Ya Muhammad, inda'autu gaumak atuhaddisuhum bima haddastani. Wahai Muhammad, kalau saya panggil kaum Ikam, ini orang-orang Quraisy ini saya panggil, ya, apakah kamu mau bercerita kepada mereka sebagaimana yang barusan Ikam ceritakan kepada ulun? Maukah? Pian duduk manis saja, ulun yang bagi undangan jar Abu Jahal. Kata Nabi, bujur juga enggak perlu datangi satu-satu. Ya kan? Enggak perlu didatangi satu-satu. Cukup diundang sama Abu Jahal. Kata Nabi, kesempatan bagus, silahkan undang. Wah, semangat Abu Jahal. Ya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ya ma'syara Quraisy. Halummu. Hei orang-orang Quraisy, ayo kumpul semua sini. Kenapa? Muhammad punya cerita baru. Muhammad punya dongeng baru, ayo kumpul. Fanfaddat ilaihimal majalis. Langsung penuh Pak dengan orang Pak. Ini ada kabar baru jar. Muhammad punya kabar baru, ayo kumpul orang-orang kafir Quraisy semua. Apa wahai Muhammad kabarnya? Langsung Abu Jahal maju. Ya Muhammad, hadishum bima haddastani. Sekarang ceritakan kepada mereka persis, jangan dikurangi, jangan ditambahi, sebagaimana Ikam barusan cerita kepada saya. Ya, Nabi dengan santainya, Nabi enggak bohong. Langsung Nabi naik ke panggung, ujar Nabi, inni usriya biyal laila. Saya tadi malam berangkat. Fagalu ila aina ya Muhammad. Mereka bertanya, kemana berangkat wahai Muhammad? Ila Baitil Maqdis, ke Palestina. Kapan berangkatnya Muhammad? Tadi malam. Pulangnya kapan? Tadi malam. Sudah nyampe ini. Thumma asbahta baina dhahranaina. Kamu berangkat tadi malam, sekarang sudah nyampe di Mekah? Iya. Itu Pak, begitu mendengar seperti itu Pak, orang kafir Quraisy ada yang tepuk tangan Pak. Ada yang megang kepala. Ada yang geleng-geleng. Hebat Muhammad ini katanya. Ngejek Nabi, menghina Nabi. Muhammad sekarang semakin hebat. Tadi malam berangkat ke Palestina, pulangnya tadi malam, sekarang sudah kumpul sama kita. Hebat Muhammad ini. Itu Pak, ini yang dikhawatirkan sama Nabi. Banyak yang murtad. Sahabat yang masuk Islam ada, begitu mendengar Nabi seperti itu banyak yang murtad Pak. Cuma harus disampaikan kebenaran. Harus sampaikan kudil hak walau kana murra. Sampaikan, katakan yang hak, yang benar walaupun terasa pahit. Sampaikan.
walaupun bakal dihina, dicaci, sampaikan. Itulah yang dialami oleh Rasulullah, menyampaikan yang benar. Kemudian maju satu orang yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi maju, kata dia, ya Muhammad, inna amraka qabla al-yawm han wa sahla. Wahai Muhammad, perkara kamu sebelum perkara ini bolehlah kita terima. Ikam ngaku nabi, Jibril datang kepada Ikam, turun wahyu, itu masih bisa kita terima, kata dia. Akan tetapi walakin amrukal yom, akan tetapi urusan kamu, perkara kamu hari ini gak masuk akal, wahai Muhammad. Sebelum kejadian ini bolehlah kita terima, tapi sekarang gak masuk akal, kata dia. Saya aja berangkat ke Palestina, berangkat sebulan, pulang sebulan, PP 2 bulan. Itu pakai apa? Pakai onta yang tercepat, yang bagus, 2 bulan PP. Ikam berangkat tadi malam, pulang tadi malam. Gak masuk akal. Asyhadu annaka kadzib. Aku bersaksi Ikam pendusta, kata Mut'im bin Adi. Ya, hidayah Pak dari Allah Pak ya. Memang susah seandainya Pak. Saya katakan gini aja ya. Kalau pian kan Habib saya beriman ya sekarang. Seandainya sekarang saya katakan Pak, barusan habis Isya saya dari Amerika. Saya berangkat ke Amerika. Tadi habis Isya jam 8 saya berangkat ke Amerika. Pulangnya kapan? Ya baru nyampe ini. Kira-kira pian percayalah. Hah? Gak ada yang percaya. Makanya untung pian gak hidup di zaman Nabi. Wah, kata dia, seandainya hidup di zaman Nabi, Pak, jadi Abu Jahal pian. Termasuk nikmat yang besar pian walaupun hidup di akhir zaman tapi menjadi orang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman dulu nggak ada pesawat, bingung kayak apa berangkatnya, mereka nggak percaya buruk. Akhirnya kata Mut'im bin Adi, wah ini pembohong ini. Kata Nabi, aku nggak bohong, cuma inilah kisahnya. Kayak apa? Kata Nabi. Kemudian oke, anggap tadi malam Ikam berangkat ke Palestina. Jam berapa ini? Jangan terlalu malam ya, kasihan, kelaparan semua kayaknya orang-orang ini. Anggap Ikam berangkat tadi malam. Oke. Kata dia, saya mau tanya sekarang, apa? Pian kan berangkat ke Palestina. Terus kata Nabi, ada apa? Saya mau tanya, kalau memang berangkat masuk ke Masjid Baitul Maqdis, saya mau tanya berapa jumlah tiangnya? Berapa jumlah pintunya? Di samping masjid ada pohon apa dan berapa biji? Di sebelah kanan masjid ada apa? Di depan belakang ada apa? Dan berapa jumlahnya? Bah, bayangkan Pak, detail Pak. Berapa tiangnya, berapa pintunya? Di samping kanan masjid ada pohon apa? Berapa jumlahnya? Di samping kiri ada pohon apa? Berapa jumlahnya? Nabi Pak berangkat ke Baitul Maqdis itu malam hari pertama. Kedua tujuannya bukan ngitung tiang, bukan ngitung pohon, bukan juga ngitung pintu. Tujuannya ke Baitul Maqdis sholat bersama para nabi dan para malaikat. Nabi nggak ada tujuan berapa tiangnya, nggak ada urusan. Tapi namanya orang kafir ingin menjebak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya dibuat-buat pertanyaan supaya Nabi terjebak. Ditanya berapa jumlah tiangnya, Nabi itu ke sana malam. Kedua tujuannya bukan ngitung tiang. Ditanya, ya pantas Nabi nggak tahu. Tapi namanya Nabi harus paham. Nabi harus ngerti berapa supaya tidak dianggap bohong. Pak, saya mau tanya kepada pian, Nabi itu ke Palestina, masuk Baitul Maqdis sudah malam hari sekali, pertama kali ditanya tiangnya sekali. Saya mau tanya pian, berapa kali pian ke Masjid Islamic Center? Sering nggak? Rancak kalau? Iya, rancak. Mau tanya berapa tiangnya sana itu? Ini orang Samarinda, saya nggak tanya sama orang Balikpapan, gada. Saya tanya orang Samarinda,
lahir di Samarinda, rancak masuk Islamic Center. Saya berapa tiangnya nggak ada yang tahu. Nabi pertama kali ke sana itu pun malam hari. Tujuannya bukan ngitung tiang. Ditanya berapa jumlah tiang. Tapi Nabi harus ngerti. Nabi harus paham. Kemudian apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad diperlihatkan, dibuka pandangannya oleh Allah dan pandangannya tembus ke Baitul Maqdis. Langsung tembus ke Baitul Maqdis. Jauh tapi dekat. Kelihatan tuh masjid dari jauh. Dalam riwayat yang lain dikatakan faji'a biyal masjid. Masjid dihadapkan kepadaku, kata Rasulullah. Seakan-akan seperti layar begitu. Iya, kayak layar ditampakkan sama Nabi, sama Allah. Ini loh masjid bentuknya. Tinggal Nabi geser-geser aja. Oh, tiangnya tinggal ngitung. 1, 2, 3 tiangnya, pintunya sekian. Disebut sama Nabi, Pak. Kenapa? Nampak sudah. Orang kafir gak ada yang ngelihat. Nabi ngelihat. Ujar Nabi, tiangnya sekian. Pintunya sekian. Di samping kanan ada 8 pohon. 2 pohon ini yang disebutkan detail sama Nabi, Pak. Secara detail disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget orang kafir Quraisy, Pak. Mau kita nggak percaya, tapi benar. Ya. Mau kita nggak percaya, tapi benar. Kayak apa ini? Hebat juga Muhammad ini, kata dia. Bujur juga. Kayak apa ini? Musyawarah lagi orang kafir ini. Kayak apa ini? Jar. Bujur. Tapi kita ini mau nggak percaya. Tapi apalagi sudah. Kenyataannya benar apa yang disampaikan Muhammad jumlahnya. Sudah kasih lagi kata orang kafir pertanyaan yang supaya dia nggak bisa jawab. Oke. Muhammad. Saya mau tanya terakhir. Kata dia. Apa? Benar yang kamu jawab tadi. Jumlah tiang, jumlah pintu, benar semuanya. Saya mau tanya terakhir, kata dia. Beberapa bulan yang lalu, rombongan kita dari kota Makkah itu berangkat ke sana. Sekarang mereka sudah arah pulang ke sini. Kalau memang tadi malam Ikam berangkat, pasti berjumpa dengan mereka di tengah jalan. Ya. Tanya katanya, berapa rombongan mereka? Berapa onta yang dinaiki? Kemudian kapan sampai ke Mekah? Kalau pian ketemu pasti tahu. Nabi memang ketemu, Pak, sama mereka. Itu dijelaskan panjang lebar dalam kitab Abu Yamali gitu. Nabi ketemu dengan mereka. Di tengah jalan Nabi ingat lagi, ya saya ketemu, kata Nabi, dengan mereka. Mereka ada di kota ini, di kota Anu, kata Nabi. Dari kota itu ke Mekah kurang lebih 2 hari. Sekarang kan hari Senin pagi, Rabu nanti nyampe di sini. Minimal, kata Nabi, maksimal itu sebelum matahari terbenam nyampe sini, kata Nabi. Baik. Sudah, kata Abu Jahal, bubar dulu. Nanti Rabu sore kita kumpul lagi. Ujar Muhammad, sebelum matahari terbenam mereka nyampe di kota Mekah. Kita bubar sekarang, hari Rabu kumpul lagi. Baik, bubar mereka, Pak. Pas Rabu sore kumpul di perbatasan. Nabi Muhammad, Abu Jahal dengan orang-orang kafir Quraisy, Pak, nunggu. Mana kok belum muncul orang-orang rombongan ini? Ya. Jam 4 nggak muncul, sampai jam 5 nggak muncul, setengah 6 belum muncul, mulai bingung Nabi, Pak. Ya, ini kalau nggak muncul sampai matahari terbenam ini, saya ini dituduh pembohong ini ya. Sampai setengah 6 sudah matahari mau terbenam sudah hampir jam 6 sudah mau maghrib sudah, belum muncul juga orang-orang. Wah, katanya Muhammad bohong ini, kata dia. Muhammad kenapa? Ini sudah mau terbenam matahari, ternyata rombongan belum muncul. Bingung Nabi, Pak. Langsung Nabi berdoa, Allahumma habis syamsak, ya Allah tolong tahan mataharimu dulu. Kata Nabi, tolong tahan matahari. Langsung Allah perintahkan Jibril dan Mikail untuk menahan matahari. Ditahan. Itu matahari, Pak, nggak turun-turun, Pak. Andai kata zaman itu ada jam tangan, mungkin mereka bingung, Pak. Jam 8 kok masih belum terbenam matahari ini. Saking lamanya sore, Pak. Abu Jahal lagi bingung, ini sore kok lama betul ya. Iya. Kok enggak terbenam-benam matahari? Enggak tahu, matahari ditahan sama malaikat. Matahari ditahan. Beb, itu kok enggak masuk akal. Jangankan ditahan, Pak. Matahari pernah dimunculkan lagi sama Nabi. Apa cuma ditahan, kecil itu. Pernah, Pak, dalam riwayat Sayyidina Ali, Pak,
belum sholat asar. Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Sampai mau maghrib, Sayyidina Ali tidak berani membangunkan Nabi Muhammad. Sampai terbenam, sampai maghrib. Ketika maghrib, Sayyidina Ali belum sholat asar. Tidak berani bangunkan. Sampai Nabi bangun sendiri maghrib. Tanya, Sholaital asar ya Ali? Ikam sudah sholat asar Ali? Fagalah, la, belum ya Rasulullah. Belum sholat asar. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inna aliyan kana fi ta'atik wa fi ta'ati rasulik. Ya Allah, Ali ini bukan sengaja meninggalkan sholat, tapi dia karena taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, dia melakukan seperti ini. Ya Allah, kembalikan matahari Allah. Itu Pak, matahari balik lagi Pak. Sudah terbenam loh Pak, balik lagi jadi sore lagi Pak. Itu dilihat, ada satu orang melihat bagaimana matahari. Aku melihat, kata dia, bagaimana tuh matahari tenggelam, kemudian muncul lagi, tenggelam lagi, bayangkan. Jadi mainan Pak sama Rasulullah Pak, matahari Pak. Jangankan matahari, bulan gini dibelah sama Nabi. Apa juga matahari bolak-balik gini aja. Ya, itu diabadikan dalam Al-Quran tentang pembelahan fansyaggar gamar. Nabi pernah membelah bulan. Apalagi cuma naik turunnya matahari, kecil bagi Rasulullah. Ditahan matahari sama malaikat, nggak lama muncul mereka. Ini Muhammad terakhir, kata dia. Terakhir sudah pertanyaannya. Ini kan sudah kelihatan. Bujur ikam. Terakhir apa? Kata dia. Mau tanya berapa ontanya? Apa yang dibawa? Wah, masih aja Pak. Dan tolong sebutkan berapa orang yang laki-laki, berapa perempuannya deh. Sampai segitunya Pak. Disebut sama Nabi, yang laki-laki rombongan pertama, laki-laki sekian, perempuan sekian, yang bayi sekian, detail nih Pak. Bahkan disebutkan ontanya ada sekian, satu onta bawa 4 karung, onta pertama karungnya warnanya hitam, ada yang kuning, disebutkan detail sama Rasulullah. Bayangkan, detail Rasulullah, disebutkan sak warna-warnanya disebutkan sama Rasulullah. Begitu nyampe ke Mekah, ternyata bujur. Semua yang disampaikan Nabi benar. Bingung sudah. Mau tanya apa lagi sudah mereka ini? Ya, bingung. Karena sudah bingung, terpojok, kata orang kafir apa? Saking Pak nggak mau percaya Pak. Hebat sihir ikam wahai Muhammad. Sihir ya, hebat sihir ikam. Memang dari tadi itu nggak mau beriman, nggak mau percaya. Memang ingin menjebak Nabi, tapi Nabi dikuatkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya apa ujar mereka? Hebat sihir ikam. Allah telah menutup hati mereka. Dan hadirin, setelah kejadian Isra Mi'raj, yang iman semakin kuat imannya, dan yang tidak percaya banyak yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu hadirin, orang kafir berkumpul ketika Isra dan Mi'raj untuk menghina Rasulullah, tidak percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul juga, tapi beda. Dulu mereka berkumpul untuk menghina Nabi, tidak percaya dengan Nabi. Kita berkumpul saat ini percaya kepada Nabi, dan kita memuliakan Isra dan Mi'raj. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat keberkahan semua Isra dan Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah juga sebagai yang barusan mana kita ketahui bersama bahwa malam hari ini juga haul daripada Hauliyatul Imam itu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Insyaallah ya, niat kita datang ke sini untuk hadir haul, ya hadir daripada seorang haulnya wali daripada wali Allah. Insyaallah pulang bawa hajat semua terkabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.